Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita di atas kebaikan, menjaga keistiqomahan kita di atas kebenaran. Dan salah satu di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita adalah taufik yang Allah berikan kepada kita untuk tetap semangat di jalan menuntut ilmu. Karena salah satu di antara cara untuk orang itu tetap tegar di atas agama ini adalah dekat dengan sumber hidayah. Dan sumber hidayah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Malik, "Taraktu fikum amrayn, lan tadillu abada, ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Aku wariskan kepada kalian dua hal. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan pernah bisa sesat selama-lamanya, yang kalian itu tidak akan pernah bisa tergelincir selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya. Dua yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dua yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu tidak akan pernah bisa berpegang teguh kepada Al-Quran. Orang itu tidak mungkin akan bisa berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan jalan menuntut ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka niscaya Allah akan memahamkan dia terhadap masalah agamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama disampaikan oleh Pak Haji Jalil tadi, bahwa sudah kapan? Sejak awal pandemi kajian itu turun drastis. Anda tidak katakan hilang ya, tapi turun drastis. Jadi kajian-kajian besar yang terutama, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat kesehatan sampai sekarang. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita di tengah hembasan kondisi pandemi dan ekonomi. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita meskipun jauh atau lama kita tidak berada di majelis-majelis ilmu. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah istiqomah sampai kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Innamal a'malu bil khawatim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam.
amal itu tergantung pada ujung pamungkasnya, dan itu adalah makna husnul al-khatimah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 jam ke depan mari kita renungi bersama, pelajari bersama satu hadis atau satu peristiwa yang diceritakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan oleh para sahabat-sahabat atau oleh para penulis-penulis hadis yang lainnya. Kisah ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Siapa? Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Jika saya menyebut anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, berarti beliau dan bapaknya sama-sama sahabat. Jadi beliau Nu'man dan bapaknya sama-sama sahabat. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada Nu'man dan semoga Allah meridhai kepada Bashir. Nu'man ibnu Bashir menceritakan satu peristiwa yang terjadi di dalam keluarganya. Jadi Bashir itu punya istri 2. Bashir bapaknya itu punya istri 2. Satu namanya Amrah ibn Rawahah. Amrah ibn Rawahah. Satu istri yang lain. Nah, Bashir dari istrinya yang bernama Amrah ibn Rawahah itu punya anak namanya Nu'man. Namanya Nu'man. Nu'man ini bukan anak tunggal. Beliau itu juga memiliki anak. Bashir itu juga memiliki anak-anak yang lain, baik anak dari Amrah maupun anak dari istri yang kedua. Tapi Nu'man ini anak subhanallah nyeneng nih. Jadi kalau toh anak itu yo nyeneng nih, yo wajahnya yo ganteng, tingkah laku nih yo nyeneng nih, ngomong niku alus, jadi dikongkon niku nurut. Menunggu itu kadang orang tua itu ayem, tentrem, seneng gitu dengan anaknya tersebut. Beda dengan anak-anak yang lain, yo kadang-kadang itu jadi kurang nyeneng nih untuk orang tua. Nah, Bashir itu karena terbawa arus perasaan. Nu'man ini adalah salah satu di antara beberapa anaknya yang sangat taat, yang sangat nyenengi. Akhirnya Nu'man itu mau ngasih sesuatu kepada Nu'man. Bashir itu mau ngasih sesuatu kepada Nu'man, gitu ya. Bashir itu mau ngasih sesuatu kepada Nu'man. Bahasa hadis itu hulam. Bahasa hadis itu hulam, budak. Istilah nggak usah menggunakan bahasa budak. Contohnya kalau negeri kita dikasih apa ya, sawah misalnya. Jadi Nu'man itu dikasih sawah sama Bashir. Tapi saudara-saudara Nu'man yang lain, baik saudara kandung maupun saudara-saudara tirinya, itu nggak dikasih oleh bapaknya. Ini oleh bapaknya. Tatkala Bashir melakukan tindakan itu, ibunya itu gak enak, ada perasaan gak enak. Ibunya ngomong sama suaminya, Mas, nek sampai ngasih Nu'man toh, ya jangan kasih dulu, sampai jenengan ngomong dulu sama Rasulullah SAW, izin dulu sama beliau SAW, yang semacam ini boleh apa tidak. Maka kemudian Bashir itu sowan kepada beliau SAW menceritakan latar belakang kenapa kok beliau mengambil keputusan bahwa yang dikasih itu hanya Nu'man dan yang lainnya itu gak dikasih. Rasulullah SAW mempertegas. Jadi pernyataan Bashir itu dipertegas oleh beliau SAW. Beliau mengatakan, loh, semua anakmu kamu kasih toh? Boten ya Rasulullah. Semua anak saya nggak saya kasih Bashir toh. Itu Bashir toh. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu la usyhidu ala jumur, aku nggak mau menjadi saksi atas kezaliman yang kau lakukan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW jadi mengatakan, i'dilu, berbuat adillah kamu itu kepada anak-anakmu.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan farji'hu, cabut kembali pemberian kamu kepada Numan. Di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, kamu itu loh Pak, nggak kepingin toh semua anakmu itu bakti koyok bakti Numan. Ini kalau begitu, ini berbuatlah adil terhadap anak-anak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu di antara fragmen sejarah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ini, itu berawal dari fitrah orang tua. Berawal dari fitrah orang tua yang memang dijadikan oleh Allah, orang tua itu senang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Ali Imran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Dijadikan senang dalam kehidupan manusia itu, dijadikan senang dan dihiasi dalam kehidupan manusia itu senang terhadap istri, senang terhadap anak. Karena fitrah orang tua itu adalah senang kepada anak, maka sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wanti-wanti, jangan sampai senangmu pada anak itu menggelincirkan kamu dari jalan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya harta benda kalian itu dan anak-anak kalian itu bisa jadi ujian untuk kalian. Orang itu saking senang ngumpul dunia sampai lali ibadah, sampai gak kenal halal haram. Orang itu saking kepinginnya nenok anaknya sampai kadang-kadang itu gak ngerti halal haram, gak ngerti yang ibadah, gak ngerti apa demi anaknya. Fitrah itu ada pada jiwa manusia, senang kepada anak, dan tidak dapat ditolak para jamaah sekalian. Bahwa fakta di lapangan anak itu beda-beda, sebagaimana saya katakan di depan tadi. Yo ada anak model yang nurut, nyeneni, yo pinter, yo sopan, yo halus tutur katanya. Tapi kan juga gak menutup kemungkinan toh ada anak itu yang kebalikannya. Meskipun keluar dari rahim yang sama, meskipun saudara kandung, apalagi kalau memang itu gak saudara kandung. Maka fitrah seorang manusia itu lebih senang kepada anaknya yang taat, yang manut itu daripada anaknya sing badung, anaknya sing jengkel nglarang atine wong tuwa. Jadi itu fitrah, nggak bisa ditolak. Nabiullah Yakub saja tidak bisa melakukan. Nabiullah Yakub itu istrinya bilang, Nabi Yakub itu usianya berapa? Nabi Allah Yakub itu istrinya 4. Dari 4 istri itu lahir 12 anak. Salah satunya ini Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau itu 2 bersaudara kandung. Yusuf dan siapa? Bunyamin. Dan ada saudara-saudara yang lain dari ibu yang lain. Lah, Nabi Yusuf itu kan secara fisik itu masya Allah, koyok baik. Ini koyok baik. Koyok baik. Iya, Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri toh. Satu Sarah, kedua Hajar. Dari istri beliau Sarah lahirlah Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah Nabi Yusuf. Itu gak ada dalam sejarah. Jadi anak, bapak, terus mbah, terus buyut, Nabi kabeh. Hanya itu Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishak ibn Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lah, Sarah itu seorang wanita yang amat sangat cantik
kecantikan ibunda Sarah itu diwarisi oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wis ngono para jamaah sekalian, beliau itu kan dicalonkan oleh Allah untuk jadi nabi. Di antara semua saudaranya 12 yang dicalonkan oleh Allah untuk jadi nabi itu Nabiullah Yusuf. Lah calon nabi masa kaya nakal. Yo gak pantes lah. Wong calon ulama ae cilik betok. Yang cuma sejarah para ulama. Semua ulama-ulama besar itu dari kecil itu sudah kelihatan kalau dia itu akan jadi orang besar. Lagi calon ulama, apa namanya calon nabi. Jadi bayangkanlah kira-kira itu. Wis wong ganteng terus calon ulama, calon seorang nabi. Yo pinter, yo alus, yo penak, yo opo. Maka kecintaan Nabiullah Ya'qub alaihissalam kepada putranya Nabi Yusuf itu melebihi cintanya kepada saudara-saudara yang lain. Padahal Nabiullah Ya'qub alaihissalam itu sama sekali tidak pernah menggolimi anak-anak yang lain. Hanya di urusan cinta, urusan hati itu sopo tuh sing sonahan. Jenengan lah sing gak ada bojo kali, ngaco. Pengecut apa yang aku orang sing wani sing jenengan lah sekarang gambarkan bojo loro lah repot ini gambarkan sekarang anak jenengan kan punya anak saya baru 9 itu nomor 8 nomor 8 jadi anak saya masih kecil-kecil ya belum bisa melihat mereka kalau udah dewasa tapi kan jenengan yang udah dewasa itu ngerti lah kadang-kadang kalau anak yang satu ini ngomong itu masya Allah betah cak ngomong ini kalau anak yang satu ini pas menjungi rumah anak yang satu ini rong dino rong bengi itu kerasan ini ngomong itu ceritain kekuatan terus betah ngerti dong tapi ini anak setunggal sama ini perlu ini sak jam rong jam wis bar mulai yo tetap dikunjungi tapi hatiku tak serak gitu rasanya. Jadi yo separuhnya dan itu nggak bisa ditolak. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub. Beliau itu tidak menggolimi anak-anaknya, tapi yo dengan Nabi Yusuf ini beliau itu mempunyai perhatian. Nah, kalau semacam itu tidak bisa dihindari. Yang terlarang itu adalah kalau sampai membedakan hak yang sifatnya bohir. Satu DKI sawah, yang satu boten, yang satu dikasih kuda, yang satu dikasih mobil, yang satu enggak. Nah, baru ini ada masalah hukum. Masalah hukumnya itulah yang terjadi tadi pada hadis. Siapa tadi? Hadis Nu'man ibnu Bashir. Jadi sebenarnya kalau tataran itu hanya terjadi pada tataran yang terjadi pada Nabi Ya'qub nggak salah. Maksudnya Nabi salah. Nabi Ya'qub itu nggak salah karena itu fitrah manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja orang yang paling adil di muka bumi, orang yang paling takwa di muka bumi, nggak bisa loh membagi cinta 50-50. Rasulullah kan istrinya pintar mah. Rasulullah itu istrinya pintar sallallahu alaihi wasallam. Pintar. 11 atau 9? 11 pintar. 11 ini 11. Loh kok 9 lah biasa 9 itu yang dipoligami. Jadi beliau itu punya istri 11. 2 sudah wafat saat beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau meninggal dunia yang jandanya Rasulullah itu ada 9. Berarti 9 tambah 2 sama dengan 11. Rasulullah SAW itu manusia yang paling adil. Makanya Rasulullah SAW sangat marah pada waktu ada orang yang mencela keadilan beliau pada waktu perang Hunain. Itu kan beliau ngasih sebagian orang itu pemberian yang banyak-banyak. Ada yang boten dikasih. Nanti kamu cerita kapan-kapan ada cerita perang Hunain. Gitu. Ada sebagian sahabat itu yang banyak rata-rata sahabat itu legowo, tapi ada salah satu di antara mereka
itu yang ngomong, ya Rasulullah i'dil fa innaka la ta'dil. Ya Rasulullah yang boyen jenengan sing adil ngoten lho. Jenengan iku gak adil. Rasulullah marah banget. Beliau mengatakan faman a'dal illam akun a'dil. Lu sing iso adil itu siapa kalau aku gak bisa berbuat adil. Rasulullah SAW itu orang yang paling adil, termasuk kepada semua istrinya. Bayangkan di akhir-akhir Safar, awal-awal Rabiul Awal tahun 11. Peristiwa apa ini? Akhir Safar dan awal-awal Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Peristiwa apa itu? Sakit. Wafat. Peristiwa detik-detik hari-hari jelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kondisi sakit parah pada waktu itu. Jadi dalam kondisi sakit parah, melaku itu susah. Saking kepinginnya berbuat adil, beliau itu dari satu hari ke hari yang lain itu pindah rumah sampai di papa. Saking kepinginnya, besok pindah rumah sana. Ya pada kalau itu rumah ya, sakit, pindah rumah lagi. Sampai kondisi itu nggak betah, nggak kuat beliau itu untuk bangun-bangun lagi. Rasulullah SAW ngomong, besok saya di mana? Di rumahnya Fulanah ya Rasulullah. Lah besoknya lagi gilirannya siapa? Gilirannya di Fulanah ya Rasulullah. Lah besoknya lagi di siapa? Di Aisyah ya Rasulullah. Besok di Aisyah, beliau tanya lagi setelah itu di siapa? Dan istrinya pada tahu Rasulullah berarti ingin dirawat di rumah Aisyah. Jadi saking adilnya beliau dalam kondisi sakit parah masih ingin untuk berbuat adil kepada istrinya, tapi hati itu nggak bisa ditolak bahwasanya beliau itu punya kecenderungan cinta kepada siapa? Aisyah. Kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan itu sampai ketok, sampai kelihatan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi itu kepada anak pun begitu. Kalau urusan hati kita tidak dapat menolak bahwasanya itu adalah bawaan manusia. Tapi jangan sampai cinta yang beda antara satu dengan anak yang lain itu menjadikan kita mendolimi anak-anak kita dalam hukum apa? Dalam hukum Allah. Lihat peristiwa Nu'man bin Bashir tadi. Saking senangnya Bashir kepada anaknya siapa tadi? Nu'man. Maka Nu'man itu dikasih sawah oleh Bashir, yang Bashir itu tidak memberikan kepada anak-anaknya yang lain. Pada waktu peristiwa ini itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka peristiwa itu, perbuatan itu ditegur keras oleh beliau. Bahasa Rasulullah SAW itu sangat tegas bahwasanya perbuatan semacam itu haram. Pertama, Rasulullah mengatakan, la tushhiduni ala jur. Kamu itu jangan minta aku bersaksi untuk peristiwa yang zalim. Ini perbuatan zalim, jangan aku jadikan saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ini adillah kamu. Dan perbuatan itu enggak adil. Perbuatan itu enggak adil. Maka perbuatan itu adalah sesuatu yang salah. Dari sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban orang tua kepada anak dalam perkara zahir adalah berbuat adil. Kalau ini berbuat adil kepada anak. Nah, kalau berkaitan dengan harta benda, adil itu apa maknanya? Perhatikan ini. Kalau berkaitan dengan harta benda, pemberian orang tua kepada anak yang berkaitan dengan harta benda, adil itu apa maknanya? Fahamilah, ketahuilah bahwasanya pemberian orang tua kepada anak itu ada 3 macam. Bukan pemberian sih, perpindahan harta dari orang tua kepada anak itu ada 3 macam. 1, nafkah. 2, waris. 3, hibah. Mana ulang? 1, nafkah. 2, waris. 3, hibah. Adil dalam nafkah itu maknanya memberikan sesuai dengan kebutuhan.
Nafkah itu apa? Nafkah itu sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk jadi kebutuhan pokok anak. Jadi kebutuhan pokok anak. Jadi selagi anak itu belum bisa mandiri, maka itu namanya nafkah. Ya makan, ya minum, ya kesehatan, sakit ya, pendidikan, terus masuk dalam masalah dalam ngawinkan, nikahkan, dan macam-macamnya, itu masuk nafkah. Jadi itu masuk nafkah. Untuk urusan nafkah, patokannya itu kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Tidak mesti sama. Ini disamakan bisa jadi malah boleh. Contoh, ada orang punya anak 3, 1 sudah kuliah, 1 SMP, 1 TK. Salah satu dari unsur nafkah kan makan. Lah, ini disamakan antara makannya orang anaknya sudah kuliah sama anaknya masih TK. Yo anak sing kuliah itu makan sepiring. Anak sing TK itu harus makan sapiring. Yo malah mencret. Atau ngomong sama anaknya sudah dewasa, udah gede itu. Nah, adikmu TK itu makan cuma 1 mangkok kecil. Lah bapak ini kena adil, makanmu yo kok 1 mangkok kecil, yuk kuru terus mati. Nah, kenapa lo satunya masih kecil itu, satunya gede? Enggak mungkin. Pakaian itu kan kebutuhan pokok, sehingga masuk dalam hukum nafkah. Lah, kalau nafkah itu kemudian makna adil itu sama dalam arti persis, itu malah boleh. Anak yang gede sama anak yang kecil itu disamakan pakaiannya. Ini yang kecil itu 1 meter dapat 2. Ini kalau dijahitkan. Yang gede itu, gak mungkin. Jadi makna nafkah itu sesuai kebutuhan. Bisa jadi wanita lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Kabarnya ini anak laki-laki itu makannya titik. Lah anak perempuannya makannya Masya Allah sekali makan 3 piring. Ini gak gitu, maka dia itu lemes, gak bisa belajar, gak bisa kerja, gak bisa opo, gak bisa aktivitas. Ya sudah, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau nafkah, pemberian orang tua kepada anak dalam koridor hukum nafkah, maka itu apa tadi kaidahnya? Sesuai dengan kebutuhan. Ini ya. Baik, yang kedua. Ini yang kedua. Kalau waris itu berarti kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka harta orang tuanya itu secara otomatis pindah menjadi harta anak keturunannya, menjadi anak-anaknya dengan sistem waris. Kalau waris ini sudah nggak bisa diganggu gugat. Kalau waris itu maka kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan yakni untuk anak-anak kalian yang laki-laki mendapatkan 2 bagian yang perempuan, sing lanang nikul, sing wedok niwun selewong Jawa. Jadi sing lanang itu dapat sak pikulan, sing wedok dapat sak sunan. Jadi itu karena itu kaidah syariat adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk anak-anak kalian kalau itu adalah harta waris, maka lidzakari anak yang laki-laki itu mendapatkan bagian 2 bagian, anak yang perempuan mendapatkan 2 bagian, ini anak yang perempuan. Itu dalam masalah waris. Kok gitu toh? Apa orang dolim? Enggak. Kenapa syariat menetapkan semacam itu? Karena
anak laki-laki meskipun dapat 2 bagian, dia semua tanggung jawab dirinya, keluarganya nanti kan tanggung jawab anak laki-laki. Dia yang ngasih nafkah istrinya, dia nanti yang biayai kehidupan keluarganya, dewes nikah, maka layak dia itu mendapatkan bagian 2 kali lipat. Adapun kalau anak perempuan, dia itu setelah dapat warisan utuh. Lawang nafkah dia tanggung suaminya, harta dia itu utuh karena nafkah dia itu ditanggung oleh suaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, yang laki-laki yang punya kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya tatkala dia dapat waris dari orang tuanya dapat 2 bagian. Yang perempuan yang memang tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya karena yang memberikan nafkah adalah suami, maka tatkala dia dapat waris, warisannya adalah satu bagian. Jadi waris ya, kita bahas waris. Yang ketiga, hibah. Kalau dengan ada yang protes, Ustaz, kok cuma 3? Kok ngono yang keempat? Wasiat. Wasiat itu dibuat angsal. Wasiat orang tua kepada anak itu malah nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena Rasulullah SAW bersabda, la wasiyata liwarith. Jadi innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Allah itu setelah menurunkan ayat tentang warisan, pembagian waris, innallaha, Rasulullah bersabda, innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada semua orang bagian warisnya masing-masing. Maka la wasiyata liwaris, tak oleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Punya anak 3, punya anak 3. Kemudian ngomong sama anak enak, nanti kalau ibu wafat, bapak wafat, tolong ya adik kamu yang paling kecil kasihkan dulu sawah yang sana itu, baru nanti kamu waris, yang lainnya diwaris bapak. Itu malah nggak boleh. Kenapa? Karena anak adalah ahli waris dan ahli waris nggak boleh terima wasiat. Jadi cuma 3. Yang ketiga hibah. Hibah itu berarti apa nih? Nah, pemberian orang tua kepada anak non nafkah, non waris. Selain nafkah, selain waris, itu maksudnya hibah. Itu maksudnya hibah. Lah, kaidah adil di dalam nafkah itu sesuai kebutuhan. Kaidah adil dalam waris apa tadi? Sesuai nas. Laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan. Kaidah adil dalam hibah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan kaidah adil dalam hibah itu koyo waris. Dan itu sebagian madhab para ulama, sehingga madhab Hanabilah dan sebagian para ulama-ulama yang lainnya. Alasan mereka, lah Allah yang bagi berarti itu yang paling adil. Maka hibah pun mengikuti kaidah waris. Tapi pendapat mayoritas para ulama, dan itu pendapat yang saya pilih dalam masalah ini, pendapat mayoritas para ulama, hibah itu adil bermakna sama rata. Dari mana kaidah ini diambil? Dari salah satu riwayat hadis Nu'man ibnu Bashir tadi. Bahwasanya dalam hadis Nu'man ibnu Bashir tadi, Rasulullah SAW mengatakan, Saumu baina auladikum, samakan antara anak-anak kalian. Jadi dalam riwayat yang lain itu i'dilu, berbuat adillah. Dalam riwayat yang lain itu saumu, samakan. Berarti makna adil dalam hibah yang ada dalam riwayat itu adalah sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau statusnya itu apa tadi? Hibah. Jadi itu nafkah boten, waris boten, maka berarti hibah. Gambarannya gimana? Gambarannya ya kan? Gambarannya gini. Jadi apa ya? Orang tua
memberikan kepada salah satu anaknya sepeda motor, membelikan sepeda motor kepada salah satu anaknya. Jadi punya anak 5, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Kata nih. Nah, ini sudah punya sepeda motor. Keempat, kelima sudah punya sepeda motor. Yang ketiga ini nggak punya sepeda motor. Orang tuanya akhirnya beli sepeda motor, dikasihkan kepada nomor 3. Pemberian orang tua kepada anak nomor 3 sepeda motor. Pertanyaan saya sekarang, nafkah betul? Nafkah betul? Bukan. Mau nafkah mau sepeda motor. Nafkah ya mangan, ya minum, ya pakaian, ya kesehatan, ya pendidikan, itu nafkah. Sepeda motor itu buat nafkah. Waris betul? Bagaimana mungkin waris orang tuanya yang berikan? Orang tua masih hidup seger buger, nggak nafkah, nggak waris, berarti hibah. Nah, tatkala kita hukumi ini hibah, maka berarti kaidahnya adil. Gini, kaidahnya adil. Adil dalam hibah itu, ini ada perselisihan para ulama tadi. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan adil dalam hibah itu maknanya adalah sama. Adil dalam hibah maknanya adalah sama. Sama dalam arti satu dikasih, yang lainnya juga dikasih, yang sepadan. Nggak mesti persis gitu ya, bukan? Yang sepadan. Gambarnya yang sepadan itu kan, kalau ini anak perempuan tadi, anak perempuan jenis sepeda motor perempuan itu opo lah ngono ya. Yo Vario atau opo itu merek. Opo lah ngono ya. Sepeda motor. Lah, sepeda motor cewek ini itu satu dikasih, yang lainnya dikasih sepeda motor standar. Dikasih sepeda motor yang standar, meskipun merek lain tapi standar. Satu dikasih, yang lainnya dikasih. Satu gak dikasih, yang lainnya tidak boleh dikasih. Itu mana? I'dilu. Perhatikan, Bashir tadi tatkala ngasih kepada Nu'man sawah, anak yang lainnya gak dikasih, maka Rasulullah SAW mengatakan ini dolim, perbuatan dolim. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, cabut kembali pemberian kamu dari Nu'man. Berbuat adillah kamu sama anak. Kamu tuh loh Pak, boten ingin toh anakmu itu semuanya bakti sama kamu, sebagaimana Nu'man bakti sama kamu. Jadi itu makna dari hadis yang berbarokah. Yang dimana dari ini hadis yang berbarokah. Jadi satu dikasih, yang lainnya dikasih. Satu gak dikasih, yang lainnya jangan dikasih. Kenapa? Ini itu rawan. Kalau orang tua tidak berbuat adil di perkara yang nampak semacam ini, yang kita khawatirkan itu adalah was-was syaitan yang akan muncul gelitiki perasaan anak itu. Mungkin hari pertama, hari kedua enggak, tapi seminggu kemudian, sebulan kemudian, sepekan setengah tahun kemudian, ini bapak sampai ini belum gak adil belas ini. Wah, dikit anak kuat. Apa bapak di bujun sih gak kuat. Iya, bapak untuk itu gak beres mas. Pas bapak sampaian itu gak beres mas. Kadang-kadang kuat anaknya gak kuat mantu nih. Kuat mantu nih gak kuat anak. Arang tapi kuat mantu nih gak kuat anaknya kok. Jadi rata-rata kuat anaknya gak kuat mantu. Dan itu nanti akan menimbulkan perpecahan. Berawal dari perpecahan hati kepada perpecahan yang lain, dan itu yang tidak diinginkan, karena itu akan memutus hubungan silaturahim. Saudara itu adalah saudara dekat. Jangan sampai orang tua kita sebagai orang tua menjadi sebab pecahnya saudara gara-gara harta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, adillah kamu. Satu dikasih, yang lainnya itu dikasih. Satu dikasih, yang lainnya itu dikasih.
kecuali kecuali kalau semua ahli waris itu ridho, plong bener-bener plong, orang karena iwuh pakiwuh orang tua yang minta bener-bener. Ini kalau orang tua itu sampai ngomongnya landasannya kuat, misalkan gitu ya, anak 5 tadi ya, sugih, B kaya, ini buatan gada, yang C sama ini, yang D sama E ini juga orang yang mampu, ini orang yang miskin sepeda motor aja nggak punya, padahal rata-rata punya mobil. Lah kemudian anak yang tadi dipanggil dirian oleh bapaknya. Nah, yo qadarullah nak ya, ini adikmu, masmu yang C itu gak mampu dewe. Nah sampai gak mesane to. Oke Pak, kalau mesane ya sama bapak belikan sepeda motor untuk dia ngono piye, sampai gak kasih duwe mobil masing-masing kok. Nah, adik itu gak punya mobil, tak belikan sepeda motor piye mboten napa-napa Pak. Sapopo tenang to. Pelong untuk anaknya, gak ada masalah. Kenapa? Karena itu hak mereka. Tatkala itu hak mereka dan mereka melepas, maka itu silahkan, karena itu adalah hak dari mereka. Jadi karena Rasulullah SAW mengatakan dalam keadaan salah semacam ini illa an yarda, kecuali kalau memang mereka itu saling ridho dalam masalah semacam itu. Tapi harus hati-hati, ini ekstra hati-hati. Ini kaitannya dengan masalah hati, terutama kita wong Jawa, kakek perasaan. Wong Jawa niku kan falsafah itu gampang. Ngarep iku halus. Mudi niku mundur. Ini gak ngerti kok gitu kok. Gampang itu kan ngarep itu halus. Kadang-kadang itu tapi hati niku orang yang minggir kompor gitu. Jadi kadang-kadang semacam itu. In falsafah hidup kita itu beda dengan falsafah Timur Tengah. Falsafah Timur Tengah itu ini enggak kayak ini terlalu semacam itu. Jadi karena kita di negeri yang wong pakai wong, di negeri yang wong Jawa, jadi kapan kamu itu jadi kak Jawa kalau wong tua, enggak Jawa wong gak bebas. Semacam itu akhirnya kita harus ekstra hati-hati untuk bisa mendeteksi anak itu benar-benar ridho atau tidak. Tapi kalau memang orang tua sudah benar-benar ridho dan ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya dia itu ridho, maka silakan. Jadi nggak ada masalah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah terakhir ini berkaitan dengan hadis ini. Jika salah satu anak sudah kandung dikasih, kemudian ternyata anak yang lain belum dikasih, sudah keburu wafat. Kasusnya kayak apa? Sampai bisa ngasih contoh. Ini sering terjadi. Anak kok tadi pagi itu ngomong-ngomong pada Musnamiro ya. Kok tiba-tiba mikir hadis Luqman itu tiba-tiba lewat. Iki wae lah. Tiba-tiba hadis Luqman itu kok lewat, tiba-tiba sliwer ya. Kayaknya ilhamnya Allah suruh ngomong itu sama gue lah. Akhirnya ngomongin. Kasus negeri kita yang sering terjadi itu adalah punya anak 3. Katanya punya anak 3. A, B, C. Ini terserah laki-laki itu belum. A, B, C. Anak pertama nikah dikawani sawah. Pernikahan dikawani sawah. Betul dong? B sama C baru dikasih ujung nikah mau. Kita nikah dikawani sawah. Pertanyaan saya Bu, sawah ini nafkah waris hibah? Hibah waris nafkah waris hibah. Bener. Hibah. Kenapa hibah? Ya kamu saya nggak salah itu nafkah. Waris orang tuanya masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Maka ini hibah. Tatkala ini hibah, mestinya ini dikasih. Tapi kan adat kita nggak mau. Adat kita itu kan anak nikah, kemudian dikasih, digawani sawah.
wes gawe bondo urip. Udah. Sama ini nggak dikasih. 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, anak yang B nikah, dikawani Tegal. Lah, anak bungsu belum sempat nikah, orang tuanya meninggal dunia. Akhirnya harta orang tua itu secara otomatis langsung jadi ahli, langsung jadi waris. Harta waris. Pertanyaan saya, apakah langsung diwaris atau bagaimana? Tidak boleh langsung diwaris. Kenapa? Karena sebenarnya pemberian hibah ini yang pertama tadi itu nggak benar. Yang B tadi juga nggak benar, karena yang C belum dikasih. Jadi sebenarnya orang tua tatkala ngasih A, maka dia punya utang, punya utang sama anaknya B, punya utang sama anaknya si C. Pada waktu ngasih B, ya berarti nyawa utang. Pada waktu si C ini belum dikasih, C ini punya hak kayak hak hibah kakaknya A dan B. Begitu nanti orang tua meninggal dunia sebelum C ini wafat, sebelum C ini nikah, maka berarti harta itu sebelum diwaris harus ada bagian yang diberikan kepada si C atas nama hibah. Atas nama apa? Hibah. Atas nama hibah. Atas nama hibah. Baru sisanya dianggap sebagai harta waris. Atau dibalik. Dibalik itu bagaimana? Dibalik dengan kaidah yang tadi disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Irji, cabut kembali pemberianmu. Mana cabut kembali pemberianmu? Saat bagi waris. Jadi tatkala tadi orang tua dari ketiga orang ini meninggal dunia, orang tua dari ketiga beliau ini meninggal dunia, maka Mas, sampean dulu itu dikasih apa sama bapak pas nikah? Sawah, balik Mas, balik Sampean apa Mas? Tegal, balik Mas. Sekarang semua harta bapak termasuk sawah yang sudah dikasihkan sampean, termasuk tegal yang sudah dikasihkan sampean, begitu. Maka itu kembalikan, kemudian baru kita bagi sebagai waris, sebagai waris. Jadi semacam. Jadi lakukan salah satu dari 2 cara. Yang penting perhatikan kaidah i'adil, berbuat adillah kalian kepada anak-anak, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Kenapa? Karena hal yang semacam tadi. Oleh karena itu yang sering Anda nasihatkan kepada orang tua tatkala menghadapi kasus yang memang sering terjadi di negeri kita yang semacam itu, bisa dilakukan dengan cara tadi atau bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu tatkala anaknya itu meninggal dunia. Tatkala anaknya itu nikah, maka digawani sawah. Gak apa-apa digawani sawah. Nah, sawah yang sana garapen hasilnya PN kanggo hidup keluarga, tapi sawah masih milik bapak. Sampai punya hak garap. Anak yang B juga begitu, digawani Tegal, digarap sama anaknya. Hasilnya diambil oleh anak. Tapi sawah Tegal masih milik orang tua. Sehingga tatkala orang tua meninggal dunia, maka semuanya menjadi harta waris. Semuanya menjadi harta waris. Terakhir, masih ada 10 menit. Terakhir ya, kelupaan satu hal tadi yang baru teringat sekarang, yaitu kalau memang Ustaz, nafkah ini nggak kita bahas selesai masalah. Kalau nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang kebutuhannya banyak, anak yang lain nggak boleh nuntut. Iya, kelupaan satu. Jadi dalam masalah nafkah ya, ada orang punya anak 2. Yang satu ini sehat, seger, buker, tahu sakit, sambil gerdek gitu loh, nggak usah rumah sakit. Saking sehat, sakti kok nggak pernah usah rumah sakit. Yang satu ini lorong-lorong, ono dan masuk angin, ono panas, masuk masjid ini metu-metu kadung, lorong-lorong. Bentar masuk rumah sakit, sampai habiskan sawah 1 peta untuk biaya rumah sakit. Nah, si anak yang pertama ini ngomong karo bapaknya, Pak, adik sampean kayak sawah, Pak.
Loh kapan aku ngengkai adikmu sawah, dan iku kaki biaya rumah sakit. Nah aku kok gak dikasih sawah Pak, loro dhisik. Loro dhisik sama dikasih sawah. Karena yang dilakukan oleh orang tua pada si B itu bukan hibah, tapi nafkah. Nek sampeyan kepengin dapat sawah, loro dhisik. Jadi dapat saya, karena itu nafkah. Jadi itu nafkah sesuai dengan kebutuhan. Waris 2:1, hibah sama rata. Nah sekarang itu sebagian orang tua itu pengen apa ya? Pengen jadi harta itu dibagi kepada anaknya atas nama hibah saat orang tuanya masih hidup, tapi gak nyisakan harta. Wis nak daripada engkau bapak wafat sampai tukaran. Ini mumpung bapak masih hidup, tak bagi saja sekarang. Dikumpulkan semua anaknya, kemudian iki hibah loh nak yo, karena bapak masih hidup. Nanti bapak sama ibu ikut salah satu dari kalian. Ini salah satu dari kalian. Tapi yang penting harta bapak mau bapak bagi habis. Ada toh ini? Pertanyaannya, jika orang tua melakukan tindakan semacam tadi, hartanya dibagi habis untuk anaknya, kemudian nanti orang tua itu ya gak disahkan sama sekali karena dia yakin sebagian anaknya itu anaknya sangat berbakti, atau istilahnya orang Jawa itu ninggal no titik banget jadi gantungan, kan istilahnya harta gantungani wong tua, jadi harta gantungani wong tua itu mengambil hukum waris atau mengambil hukum hibah? Waris. Harta bagi habis. Orang tua sudah, bapak wis sepuh nak, kali perang dino, ini wafat, nggak daripada nanti sampai gegeran, ini daripada nanti sampai tukaran, dibagi sekarang kalau bapak yang menyaksikan langsung dikumpulkan, ya. Habis, gitu ya. Itu mengambil hukum hibah ataukah mengambil hukum waris? Waris. Dua-duanya. Mengambil hukum waris. Loh, kok mengambil hukum waris? Iya, karena yang namanya hibah itu pemberian, isek ada yang diwarisi. Lah kalau sekarang itu gak ada nanti yang akan diwarisi. Tatkala nggak ada yang diwarisi, maka mengambil hukum waris. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dengan taurisul amwal fil hayat, bagi waris tatkala pemiliknya masih hidup. Kenapa? Karena kalau itu dihukum hibah, ini namanya nyiasati syariat. Ben lanang karo wedok padha, nek aku nanti meninggal dunia, maka laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Mesane anakku sing wedok. Ini ben sama, maka tak bagi sekarang laki-laki perempuan sama. Akhirnya mensiasati hukum syariat, dan ini hilang yang tidak dibenarkan. Yang mensiasati hukum syariat yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita belajar. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari kajian ini, apa hikmah dari syariat ini? Hikmah dari syariat ini adalah Islam itu kepingin menjaga persatuan dan persaudaraan, terutama sesama kerabat dekat. Dan harta benda itu sumber masalah. Kata Rasulullah SAW, likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Semua umat itu ono malapetakai. Semua umat itu ada malapetakannya. Nah, sumber malapetaka umatku ini harta benda, dan itu fakta. Betapa banyak saudara dengan saudara gegeran gara-gara waris. Betapa banyak saudara dan saudara gegeran gara-gara pembagian harta yang enggak benar. Maka untuk menjaga antisipasi masalah itu,
jangan sampai terjadi. Karena jangankan sesama saudara kerabat, sesama muslim itu adalah bersaudara, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Rasulullah SAW mempertegas kaidah-kaidah syariat agar yang semacam itu yang bisa diterapkan dengan sebenar-benarnya bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari bersama, jadi renungan, mempelajari hikmah dan faedah dari satu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum.